Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Garis cahaya hijau di kejauhan adalah harta berbentuk belah ketupat, dan itu menutupi jarak ratusan kaki dengan setiap kilatan saat melaju ke arah trio Hanli. Sementara itu, ada ras roh terbang di dalam setiap bola cahaya kuning, dan semuanya memiliki rune emas yang berkedip di tubuh mereka. Saat ini mengejar harta karun hijau dengan sangat cepat. Ini buruk. Orang-orang itu berasal dari ras angin kuning. Mereka telah berkomplot melawan ras Tian Peng kita sejak lama, seperti ras Cirong. Ekspresi khawatir muncul di wajah Bai Bei setelah dia mengidentifikasi makhluk-makhluk di dalam bola cahaya kuning. Ekspresi serupa juga muncul di wajah Lei Lan. Ras angin kuning. Hanli menilai ketiga makhluk Flying Spirit Rache dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Ketiga makhluk ini masing-masing memiliki sepasang sayap kuning dengan bulu di wajah mereka, serta ekor berbulu panjang yang menempel di belakang. Mereka tampak lebih seperti binatang iblis. Orang yang mengendalikan harta hijau jelas telah melihat trio Hanli, dan dia tiba-tiba berhenti di depan mereka bertiga setelah beberapa kedipan. Cahaya hijau memudar, dan seorang wanita cantik dengan sepasang sayap putih dan tanduk hijau kecil di kepalanya muncul dari dalam harta karun. Begitu wanita itu muncul, dia berkata dengan mendesak, "Kalian bertiga berasal dari ras Tian Peng kan? Saya Qin Xiao dari ras Malam Hijau. Kedua ras kita telah membuat perjanjian aliansi satu sama lain, jadi tolong bantu aku." Sebelum Hanli dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk menanggapi, tiga makhluk ras angin kuning juga telah mengejar mereka, dan semua juga berhenti saat melihat trio Hanli. Ini adalah masalah antara ras kita dan ras Malam Hijau, jadi sebaiknya Anda tidak campur tangan. Jika tidak, Anda hanya akan membawa masalah ke ras Tian Peng, kata salah satu makhluk ras angin kuning dengan suara dingin. Ekspresi Qin Xiao segera memucat setelah mendengar ini, dan dia menoleh ke trio Hanli dengan tatapan memohon di matanya yang indah. Lei Lan tahu bahwa Hanli tidak menyadari kesepakatan antara kedua ras, jadi dia menjelaskan dengan suara rendah, "Ras kita memang memiliki perjanjian aliansi dengan ras Malam Hijau, tetapi ras angin kuning tidak kalah kuatnya dengan ras Cirong, jadi kita tidak bisa main-main dengan mereka." Ketiganya bukan satu-satunya murid suci ras angin kuning yang memasuki ujian ini. Apakah begitu? Hanli melirik Qin Xiao, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah ketiga ras angin kuning. Dua dari murid suci ini adalah Jenderal Roh Menengah sementara satunya adalah Jenderal Roh Akhir, dan mereka semua sedang melihat Hanli. Hanli baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika cahaya spiritual tiba-tiba melintas di kejauhan sekali lagi. Seekor burung kayu besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di langit yang jauh, lalu meluncur ke arah mereka dengan cahaya keemasan yang berkilauan di sekujur tubuhnya. Hanli dan yang lain goyah saat melihat ini, namun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi siapa yang duduk di atas burung kayu, ekspresi kegembiraan sudah muncul di wajah ketiga makhluk ras angin kuning. Mereka semua dengan cepat melirik satu sama lain sebelum beraksi bersamaan, berpisah dengan cepat untuk mengepung. "Apa artinya ini?" Bai Bi bertanya dengan suara dingin saat ekspresinya menjadi gelap. "Hehe, bagaimana menurutmu? Kami awalnya bermaksud untuk membiarkan kalian bertiga pergi, tapi tidak perlu untuk itu sekarang." Salah satu makhluk ras angin kuning terkekeh kegirangan. Hati Hanli bergerak saat cahaya biru melintas di matanya. Baru pada saat itulah dia dapat mengidentifikasi bahwa makhluk yang duduk di atas burung kayu juga berasal dari ras angin kuning. Mereka dua laki-laki dan satu perempuan, dan terdiri dari dua Jenderal Roh Menengah serta Jenderal Roh Akhir. Sangat jelas bahwa ketiganya awalnya hanya bermaksud untuk membunuh Qin Xiao, tetapi dengan kedatangan bala bantuan, mereka tidak lagi memiliki keraguan, dan juga bermaksud untuk membunuh Hanli, Lei Lan, Bai Bi, dan Qin Xiao.
Serangkaian pikiran melintas dengan cepat di benak Han Li sebelum dia menghela nafas. Kalau begitu, kalian semua bisa mati. Petir keras meletus saat Han Li menghilang di tengah busur petir biru dan putih. Han Li adalah murid suci Rastian Peng dengan basis kultivasi tertinggi, jadi jenderal roh terakhir di antara makhluk angin kuning memfokuskan sebagian besar perhatiannya padanya. Dengan demikian, dia dapat segera bereaksi dan melepaskan raungan keras. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas kepalanya saat Han Li muncul dalam kilatan cahaya biru. Dia mengayunkan lengan ke udara, dan telapak tangan hitam bertinta didorong ke arah Yellow Wind dari atas. Sebuah gunung hitam kecil muncul dalam petak cahaya abu-abu, dan itu langsung membengkak beberapa kali hingga setinggi lebih dari 100 kaki, lalu runtuh dengan kekuatan yang ganas. Makhluk angin kuning awalnya terkejut bahwa Han Li telah memilih makhluk yang paling kuat di antara ketiganya untuk menyerang, tetapi senyum sinis kemudian muncul di wajahnya saat dia membuka mulutnya ke arah gunung kecil di atas. Semburan cahaya kuning keluar dari dalam mulutnya, menyapu langsung ke arah gunung kecil. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas dari tangannya dan dia memanggil harta karun cakram perak. Tepat saat dia hendak melepaskan harta ini, sedikit kewaspadaan melintas di mata Han Li, dan dia melepaskan harum dingin. Suara harum tidak terlalu keras, tetapi angin kuning dirasakan seolah-olah petir yang menghancurkan bumi telah meledak tepat di dalam rongga telinganya. Wajahnya langsung terpelintir kesakitan, dan dia terhuyung ke belakang secara refleks, hampir menjatuhkan harta di tangannya. Petak cahaya abu-abu yang luas meletus dari gunung hitam kecil, menyapu semburan cahaya kuning yang mendekat dengan mudah, lalu menerjang makhluk angin kuning dengan menghancurkan. Murid suci suku angin kuning yang malang bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan kemampuannya sebelum dia dihancurkan ke tanah oleh gunung kecil. Han Li dengan cepat membuat segel tangan, dan Divine Essence Fused Mountain terus meluas dengan cepat, berubah menjadi gunung hitam yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Makhluk angin kuning adalah kultivator transformasi dewa akhir, seperti Han Li, tetapi tubuh fisiknya tidak jauh lebih kuat daripada rata-rata kultivator manusia di basis kultivasi yang sama. Dengan demikian, dia telah dihancurkan menjadi daging cincang oleh gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Jiwanya juga telah sepenuhnya dimusnahkan. Han Li hanya membutuhkan waktu satu tarikan napas untuk membunuh jenderal roh akhir ras angin kuning ini. Dua makhluk angin kuning lainnya, serta Bai Bi, Lei Lan, dan Qin Xiao, semuanya terperangah pada saat ini. Namun, dua makhluk angin kuning lainnya dengan cepat sadar, dan rune emas melintas di tubuh dan berubah menjadi sepasang burung kuning yang berusaha melarikan diri. Han Li mengangkat alis saat melihat ini sebelum mengayunkan lengan baju ke udara, mengirimkan busur petir biru meluncur ke arah salah satu burung. Jantung burung itu tersentak kaget, namun saat hendak menghindar, sepasang gunting biru sepanjang 1 kaki muncul dari dalam busur petir. Mengikuti guntur yang keras, sepasang gunting berubah menjadi sepasang petir biru yang panjangnya masing-masing lebih dari 100 kaki. Langsung membelah burung itu, dan dua bagian dari tubuhnya yang tak bernyawa terlempar ke tanah. Burung lainnya terkejut melihat ini, dan jiwanya hampir melompat keluar dari mulutnya dengan ngeri. Itu tiba-tiba mengubah arah, mencoba terbang menuju burung kayu raksasa yang mendekat. Namun, ia hanya berhasil mengepakkan sayapnya 1 kali sebelum suara laki-laki tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Bukankah sudah terlambat untuk berpikir untuk melarikan diri sekarang? Bahkan sebelum suara itu menghilang, sebuah tangan besar yang seputih batu giok terkunci di leher burung itu, mengirimkan sensasi yang menusuk tulang ke dalam tubuhnya. Han Li telah menangkap burung itu menggunakan sayap petirnya, dan menyerang seperti kilat, mengunci tangannya di leher burung itu. Burung itu bergidik, tetapi bereaksi cukup cepat saat mengepakkan sayapnya, mengirimkan bulu yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara.
Semua bulu ini berubah menjadi bila angin yang meluncur ke arah Han Li, dan pada saat yang sama, bulu-bulu kecil di sekitar lehernya tiba-tiba terangkat dengan gumpalan logam, mencoba memotong tangan Han Li. Black Ki menyala, dan baju zirah yang tampak aneh muncul di atas tubuh Han Li. Bila angin menghantam baju zirah dan terpental. Sementara itu, bulu di sekitar leher burung tidak dapat meninggalkan satu goresan pun di tangan Han Li. Han Li terkekeh dingin, dan sebelum angin kuning memiliki kesempatan untuk melepaskan kemampuan lebih lanjut, kelima jarinya dijepit dengan kekuatan yang sangat besar, menghancurkan leher burung itu dengan mudah. Pada saat yang sama, api 5 warna melonjak dari jari-jarinya membakar burung itu menjadi abu. Baru saja membunuh ketiga makhluk angin kuning itu secara berurutan, Han Li berdiri diam di tempat dan menatap burung kayu yang mendekat dengan tatapan dingin di matanya. Tiga makhluk angin kuning yang duduk di atas burung kayu menyaksikan proses di mana Han Li membunuh saudara-saudara mereka, dan ketiganya menjadi pucat pasi. Ketika Han Li telah membunuh makhluk angin kuning yang pertama, mereka bertiga menjadi sangat marah, memacu burung kayu dengan sekuat tenaga sehingga mereka sampai ke Han Li secepat mungkin dan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Namun, setelah menyaksikan Han Li membunuh dua makhluk angin kuning lainnya dalam sekejap mata, kemarahan di hati tiga murid suci ras angin kuning yang tersisa menjadi ngeri. Saat melihat Han Li mengalihkan pandangannya ke mereka, ketiga makhluk angin kuning itu bergidik serempak. Mundur. Pria ini sangat kuat, kita bukan tandingannya. Wanita dengan basis kultivasi tertinggi berteriak. Han Li sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat ini, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk mengejar. Sebaliknya, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke tempat lain. Di sana, harta cakram perak dari makhluk angin kuning pertama yang dia bunuh melayang di udara. Han Li mengayunkan lengan baju, dan semburan cahaya biru melesat sebelum menyapu piringan itu ke lengan bajunya. Mengikuti guntur keras lainnya, Han Li muncul kembali di samping Lei Lan dan yang lainnya. Pada saat ini, Lei Lan dan yang lainnya masih belum sadar, dan mereka menatap kosong ke arah Han Li. Dengan begitu banyak makhluk angin kuning yang tiba di tempat kejadian, berpikir bahwa kemungkinan besar di sanalah mereka akan mati. Namun, Han Li telah membunuh mereka bertiga hanya dalam hitungan detik, dan menakuti tiga orang yang tersisa. Ayo pergi, tidak bijaksana tinggal di sini lebih lama lagi, Han Li menginstruksikan dengan suara tenang. Bai Bi adalah orang pertama yang tersadar, dan dia buru-buru menjawab, ya, apapun yang kamu katakan, Kakak Han. Bai Bi dan Lei Lan telah dibuat tenang oleh Han Li, dan sedikit kekaguman muncul di mata Qin Xiao. Namun, ekspresi dan sikap Han Li tetap sama sekali tidak berubah saat dia melambaikan tangan ke arah tiga murid suci, lalu melanjutkan perjalanan. Rekan Taois Qin, saya ingat bahwa ras malam hijau mengirim lebih dari satu murid suci. Di mana rekan Taois lainnya? Lei Lan bertanya. Ras kami mengirim total 3 murid suci, tetapi kami diserang oleh beberapa murid suci dari cabang lawan setelah memasuki tingkat kedua, dan 2 lainnya telah binasa. Awalnya saya bermaksud untuk mencoba dan menyelinap ke tingkat ketiga dan mungkin mendapatkan buah api neraka, tapi aku bertemu dengan makhluk angin kuning itu di jalan, dan diburu sampai ke sini, jawab Qin Xiao dengan ekspresi pahit. Oh, 6 makhluk angin kuning dikerahkan hanya untuk memburumu. Lei Lan bertanya dengan tatapan penuh arti di matanya. Qin Xiao ragu sejenak sebelum menjelaskan dengan suara hati-hati, mungkin karena aku membawa beberapa harta dari ras kita. Saya mengerti, Lei Lan berkata. Namun, Bai Bi tiba-tiba menyela, untuk ras angin kuning menghabiskan begitu banyak tenaga, mungkinkah Anda membawa salah satu dari 3 harta terpenting ras Anda? Ekspresi Qin Xiao sedikit berubah, dan dia terdiam sesaat sebelum memberikan pengakuan pasrah. Aku memang membawa Chaotic Flash milik ras kita. The Chaotic Flash.
Maksudmu harta karun yang mampu melepaskan kekuatan kekacauan untuk memerangi musuh. Baik Bai Bi dan Lei Lan tergerak setelah mendengar ini. Memang, tanpa harta itu, seorang jenderal roh menengah seperti saya tidak akan bisa melarikan diri dari makhluk angin kuning begitu lama. Sayangnya, setiap kali saya menggunakan termos ini, itu membutuhkan pengeluaran beberapa kristal kacau. Meskipun saya mengambil semua kristal yang dimiliki oleh Green Knight Rache kami, saya telah menghabiskan seluruh persediaan sekarang, desah Qin Xiao. Baik Lei Lan dan Bai Bi melirik ke arah Han Li setelah mendengar ini. Namun, Han Li tidak berbalik sekalipun. Melihat Han Li sama sekali tidak tertarik, Lei Lan dan Bai Bi saling bertukar pandang sebelum berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Mereka mulai mendiskusikan beberapa hal lain tentang tingkat ketiga jurang bumi dengan Qin Xiao. Qin Xiao menghela nafas lega saat melihat ini. Ras Malam Hijau dan Ras Tian Peng memang memiliki perjanjian aliansi, tetapi itu hanya perjanjian lisan tanpa mengikat kedua pihak. Dengan demikian, dengan kemampuan gila Han Li, dia akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan jika Han Li memutuskan untuk mengambil hartanya. Jika dia bisa membuat Han Li sebagai sekutu, dia akan jauh lebih aman di jurang bumi ini. Dengan mengingat hal itu, Qin Xiao tidak menunjukkan niat untuk pergi, malah memilih untuk mengobrol dengan Lei Lan dengan cara yang sangat ramah, mencoba yang terbaik untuk berteman dengan murid suci Ras Tian Peng. 2 hari kemudian, kelompok itu akhirnya muncul dari pegunungan, setelah membunuh banyak gelombang binatang iblis kelas menengah dan rendah di sepanjang jalan, hanya untuk muncul di dunia es dan salju. Ada hamparan luas gletser hitam tembus pandang yang membentang sejauh mata memandang, dan kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya tertiup di udara di tengah hembusan angin dingin. Tangisan tajam juga bisa terdengar di sekitar mereka. Ini pasti tanah es Baleful yang terkenal dari tingkat kedua. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak iblis glasial kelas rendah dan menengah di sini, dan bahkan ada beberapa orang yang kadang-kadang bertemu Raja Iblis Glasial Baleful, Han Li bergumam. Ini memang tanah glasial yang menjijikkan, Saudara Han. Namun, sebagian besar binatang iblis di sini belum mencapai kecerdasan. Adapun Raja Iblis Glasial yang menjijikkan, hanya ada desas-desus tentang keberadaan mereka di sini, dan hampir tidak ada melihatnya secara langsung, Qin Xiao segera menjawab. Tempat ini terlihat cukup berbahaya, tapi dengan kekuatan kita, seharusnya tidak masalah bagi kita untuk melewatinya, kata Bai Bi dengan senyum percaya diri. Han Li mengangguk sebelum melebarkan sayapnya saat dia berkata, secara teoritis, tempat ini tidak terlalu berbahaya, tetapi semburan binatang jurang bumi sudah dekat, jadi sebaiknya lebih berhati-hati. Baiklah, ayo masuk. 2 kali kecepatan aslinya, menghilang ke dunia es hitam dan salju hanya dalam beberapa kilatan. Lei Lan dan yang lainnya saling melirik sebelum segera mengikuti. Dari kejauhan, seberkas cahaya itu dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Seekor binatang iblis mirip badak yang tingginya lebih dari 100 kaki jatuh dengan keras ke tanah di tengah ledakan yang menggema, menyebabkan tanah di dekatnya bergetar. Cahaya merah cemerlang menyala, dan beberapa puluh benang merah ditembakkan dari dalam tubuh badak sebelum menghilang ke dalam tubuh sosok humanoid di udara. Ada beberapa sosok humanoid bersayap lainnya yang melayang di udara, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara nyaring, Saudara Senior Zhu, benang api kristal Anda menjadi semakin kuat. Kulit badak hitam kelas menengah ini lebih keras bahkan dari beberapa binatang iblis bermutu tinggi, namun kamu masih bisa membunuhnya dengan mudah. Bahkan Fei Ye dari ras Long Nan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Orang yang telah menyerang binatang iblis itu adalah Zhu Yinzi dari ras Qirong. Orang lain yang bersamanya tentu saja adalah murid suci lainnya dari ras yang sama. Tempat mereka berada adalah pangkalan bundar dengan radius ribuan kilometer. Mereka dikelilingi oleh hutan hitam lebat,
namun ada sepetak tanah tandus yang membentang lebih dari 50 km di tengah cekungan, dan seluruh hamparan tanah ini ditutupi batu oval berwarna abu-abu seukuran kepala. Di tengah hamparan tanah ini terdapat lubang hitam berukuran lebih dari 1000 kaki, mengarah ke dalam ke tanah. Makhluk Cirong terletak di dekat lubang ini, dan badak hitam itu jelas muncul dari hutan di dekatnya sebelum dibunuh oleh Zhu Yinzi. Setelah beberapa saat perenungan, Cirongzi berkata, berhentilah mencoba menjilatku. Kami sudah menunggu di sini di pintu masuk ini selama 4 hari, tetapi kami hanya membunuh murid suci dari cabang kecil lainnya. Murid suci ras Tianpeng masih belum muncul. Sepertinya mereka telah pergi ke salah satu pintu masuk lainnya atau masih bekerja keras di tingkat kedua. Sebagian besar murid suci lainnya kemungkinan besar telah masuk tingkat ketiga. Kita harus membunuh makhluk Tianpeng ini, tapi kita juga tidak bisa menyerah pada buah api neraka. Bagaimana dengan ini? Citian, Hongsa, kalian berdua ikuti aku turun ke tingkat ketiga, semuanya jika tidak, teruslah berjaga di sini. Aku akan membawakan kembali buah api neraka untukmu. Senior Zhu, murid suci dengan nama belakang Han dari ras Tianpeng tampaknya cukup kuat. Akankah kita cukup untuk menjatuhkan mereka jika kita berpisah? Citian bertanya dengan ekspresi prihatin. Zhu Yinzi tampaknya telah mempertimbangkan hal ini, dan dia segera meyakinkan, jangan khawatir tentang itu. Basis kultivasi saudara junior Anda tidak kalah dengan saya, dan saya akan meninggalkan Falling Soul Bell ras kita dengan dia. Lonceng ini menyerang dengan cara tanpa suara dan tidak dapat dilacak, dan bahkan Jenderal Roh Agung akan dipaksa menyerah jika mereka lengah. Dengan junior Brother Yu melepaskan serangan diam-diam dari bayang-bayang, tidak mungkin ada yang bisa pergi. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola lampu hijau, di dalamnya terdapat lonceng kecil kuno yang tingginya sekitar 1 inci. Dia menunjuk satu jari ke Bell, dan muncul di atas kepala Cirong yang kekar. Terima kasih telah mempercayakan saya dengan harta ini, saudara senior. Saya pasti akan menyelesaikan tugas saya. Pria bermarga Yu itu menangkap Bell tanpa ekspresi. Meskipun dia adalah orang yang tidak banyak bicara, Zhu Yinzi tampaknya sangat percaya diri dengan kemampuannya. Karena itu, setelah mengangguk, Zhu Yinzi melambaikan tangan sebelum memasuki lubang hitam dengan Citian dan Hongsa di belakangnya. Dengar, mulai sekarang, kalian semua harus menyembunyikan diri sehingga kalian tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan kita di sini. Aku akan membuat formasi dan bersembunyi di sana. Begitu target kita tiba, aku akan menggunakan Falling Soul Bell untuk melepaskan serangan diam-diam terhadap mereka. Kalian semua bisa menunjukkan diri kalian setelah itu, pria kekar itu menginstruksikan. Pria itu merupakan sosok yang cukup berwibawa di antara murid-murid suci ras Cirong, dan tidak ada dari mereka yang menyatakan keberatan. Semua orang menghilang dalam sekejap mata sementara pria kekar itu terbang ke dalam lubang hitam. Dengan demikian, keadaan menjadi tenang. Di tempat lain di tingkat kedua, jauh di dalam hutan lebat yang dipenuhi pepohonan hijau tua yang besar, ada pilar besar berwarna hitam dan kuning yang terlihat bahkan dari jarak 50 km, berdiri di atas bukit yang tinggi. Bahkan tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh dalam radius beberapa puluh kilometer di sekitar. Pada saat ini, terjadi serangkaian ledakan yang meletus di tengah kilatan cahaya spiritual dengan warna berbeda di kaki tanaman. Ada makhluk ras roh terbang di sini, dan mereka telah terperangkap di ketinggian rendah di dekatnya oleh puluhan ribu mengat emas. Ada 2 kelompok makhluk Flying Spirit Rache di sini. Salah satunya memiliki selusin anggota di setiap kelompok, terdiri dari pria dan wanita. Namun, semuanya memiliki tato hitam di wajah mereka. Sementara itu, kelompok lain hanya terdiri dari 4 anggota. Keempatnya adalah pria yang sangat tinggi dan dengan pedang besar diikatkan di punggung.
Ngengat seukuran kepalan tangan yang terbang di sekitar mereka semuanya berwarna keemasan. Tak satu pun dari mereka mendekati makhluk ras roh terbang, mereka hanya mengepakkan sayap dari jauh untuk mengirim gelombang bubuk nengat pelangi untuk mencegah melarikan diri. Dua kelompok makhluk ras roh terbang tidak berani membiarkan setitik pun bubuk bersentuhan dengan tubuh mereka. Semuanya melepaskan teknik rahasia dan harta karun secara berurutan untuk melindungi diri sendiri.